Bayangkan kamu memberikan segalanya untuk keluarga, harga, waktu, bahkan harga diri. Tapi apa yang kamu dapat? Pengkhianatan, hinaan, dan hidup yang hancur. Ini kisah Lee Eun-seung, pria yang nekat mengakhiri hidup istri, anak, dan mertuanya dengan tangannya sendiri. Tapi kenapa banyak orang justru membelanya? Bahkan polisi sampai merasa iba. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe. Thank you. Di Juli 2023, kota Haicheng, Provinsi Liaoning, China, diguncang kasus kriminal yang mengerikan. Lee Eun-seung, pria berusia 39 tahun, masuk ke stasiun pengiriman ekspres yang dikelola istrinya. Di sana dengan tangan dingin dia mengakhiri hidup istri, anak tiri berusia 13 tahun, dan mertuanya. 3 nyawa hilang dalam satu malam. Kabar ini langsung viral. Tapi yang bikin orang terkejut bukan kebrutalannya. Setelah melakukan itu semua, Lee Eun-seung malah menyerahkan diri ke polisi. Dan di mobil polisi dia santai ngobrol dan ketawa sama petugas. Bahkan polisi nggak langsung memasang borgol, malah membolehkan dia merokok dan minum. 好了，杀人了呗？杀谁了？杀媳妇儿。我丈夫呢啊，还有孩子。好，完事了呗？搁哪抓着的？谁抓的？我投案自首的。Kok bisa? Apa yang bikin seorang pelaku kejahatan diperlakukan begini? Untuk tahu jawabannya, kita harus gali lebih dalam ke hidup Lee Eun-seung. Dan percayalah, ceritanya jauh lebih kelam dari yang kamu bayangkan. Lee Eun-seung adalah pria biasa yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penyayang keluarga. Tetangga bilang dia orang yang bertanggung jawab, selalu berusaha membuat keluarganya bahagia. Tapi kalau ngomongin istrinya, tetangga mendadak diam, kayak takut bicara. Ada apa sih? Ceritanya dimulai tahun 2022. Setelah bercerai dari istri pertamanya, Lee Eun-seung ketemu wanita baru. Wanita ini adalah janda dengan anak perempuan berusia 13 tahun. Cantik, sedikit berisi, cocok banget sama standar kecantikan di sana. Lee Eun-seung langsung jatuh cinta. Nggak pakai lama, mereka menikah di September 2022. Tapi dari awal sudah ada tanda-tanda aneh. Saat Lee Eun-seung datang jemput pengantin, mertuanya keluar dan minta angpau gede. Basementnya Lee Eun-seung bahkan harus hitung-hitung uang di depan mertua. Bagi yang paham budaya sana, ini udah bikin orang ngerasa nggak enak. Untuk membahagiakan istri barunya, Lee Eun-seung all out. Dia keluarin lebih dari 100.000 yuan buat beli perhiasan emas, ditambah 600.000 yuan untuk beli rumah di kota Haicheng. Dan atas permintaan istrinya, rumah itu cuma ditulis atas nama istrinya. Dari mana duitnya? Orang tua Lee Eun-seung jual rumah dan tanah di kampung. Ibu Lee Eun-seung bahkan rela hidup hemat, makan aja hanya seadanya. Adik dan iparnya Lee Eun-seung juga ikut dukung, tanpa keluh kesah. Satu keluarga rela berkorban demi kebahagiaan Lee Eun-seung. Tapi apa balasan yang dia dapat? Mertuanya malah nyinyir, bilang Lee Eun-seung nggak becus, nggak kayak laki-laki. Belum lagi istrinya tiba-tiba ngaku punya utang ratusan ribu yuan. Lee Eun-seung tidak protes, dia ambil 3 pekerjaan sekaligus, bayar utang istrinya pelan-pelan. Bahkan saat istrinya minta 80.000 yuan untuk renovasi rumah, dia pun kasih. Tapi ternyata uang itu tidak dipakai untuk renovasi. Istrinya bilang kontraktornya kabur, tapi kenyataannya uang itu dikasih ke mantan suaminya. Dan itu baru permulaan. Istrinya mulai buka usaha stasiun pengiriman ekspres pakai duit Lee Eun-seung. Tapi begitu usahanya jalan, dia tendang Lee Eun-seung dari bisnis itu. Keuntungannya cuma buat dia dan adiknya. Lee Eun-seung tidak dapat apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin darah mendidih. Istrinya nggak cuma selingkuh sama mantan suaminya, bahkan mereka ingin menguasai semua aset Lee Eun-seung. Anak tirinya juga nggak kalah kejam. Dia bantu ibunya dan ayah kandungnya membohongi Lee Eun-seung. Menurut beberapa info, istrinya dan anak tirinya juga sering membuang ludah dan menaruh kotoran di makanannya Lee Eun-seung. Tidak sampai di situ, istrinya ternyata juga selingkuh dengan beberapa pria lain dan sering membawa mereka ke rumah. Waktu Lee Eun-seung pulang malah tidak dibolehin masuk. Kalau mau masuk harus bayar. Lee Eun-seung terpaksa menyewa kamar murah di luar. Lee Eun-seung akhirnya tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan cerai. Tapi yang jadi puncak kemarahan dia, istrinya mengaku hanya manfaatin dia. Istrinya bilang dia nikah dengan Lee Eun-seung biar ada orang yang bantu dia bayar utangnya. Setelah lunas dia akan balikan lagi sama mantan suaminya. Dan mertuanya malah bilang Lee Eun-seung pantas dapat semua ini. Harus kasih kompensasi ke istrinya dan keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Tanggal 11 Juli 2023, Lee Eun-seung membawa pisau ke stasiun pengiriman yang dikelola istrinya. Di sana dia akhiri hidup istrinya, anak tiri, dan mertuanya. Keesokan harinya, adik istrinya menemuin mereka sudah nggak bernyawa. Setelah kasus ini viral, netizen di China terbelah. Banyak yang bela Lee Eun-seung bilang istrinya dan keluarganya kelewatan. Bahkan mantan istri Lee Eun-seung dari pernikahan pertamanya angkat bicara. Dia bilang Lee Eun-seung nggak pernah kasar, bahkan nawarin bantuan biaya pengacara kalau Lee Eun-seung butuh. Ini bukti kalau Lee Eun-seung sebenarnya orang baik.
cuman terjebak dalam situasi mengerikan. Tapi ada juga yang bilang Lee Eun-seung pantas dihukum, apalagi kakak istrinya mengaku Lee Eun-seung suka main tangan. Tapi pernyataan ini diragukan, apalagi setelah mantan istri Lee Eun-seung membelanya. Lee Eun-seung sendiri dia tidak menyesal sama sekali. Satu-satunya penyesalannya adalah meninggalkan ibunya yang sudah tua. Makanya dia minta ibunya laporan dia ke polisi, supaya ibunya dapat hadiah 50.000 yen dari pengumuman buronan. Di depan polisi dia bilang, mati umur 40 atau 70 sama aja. Yang penting ibunya terurus. Adiknya Lee Eun-seung bilang kakaknya sangat berbakti ke orang tua, tapi sayangnya tidak mendapatkan istri yang baik. Kisah Lee Eun-seung ini tragis, tapi juga peringatan buat kita semua. Kalau ketemu orang yang cuma manfaatin, mending mundur sebelum terlambat. Jangan sampai emosi kita bikin kita kehilangan segalanya kayak Lee Eun-seung. Hukum tetap hukum dan dia kemungkinan besar bakal dihukum berat. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.